Bedakan kemarahan dengan anggota DPR dengan keinginan untuk melakukan aksi bubarkan DPR. Ini two different things. Okay. Orang bertanya kepada aku, kenapa aku berani nge-call out Syaroni? Karena aku ngerasa menanggapi sedikit masalah Syaroni ini udah menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah. Saya hanya menantang dia untuk debat loh, secara profesional. Kita memang sudah menjadwalkan untuk melakukan aksi demonstrasi di bulan Agustus. Tetapi dengan keadaan yang ada, dengan perspektif di berbagai mahasiswa ini ada oknum-oknum yang menunggangin terkait dengan ya, kesalahan yang pertama paling ada adalah memblaming aksi massa sebagai penyebab kerusuhan. Kerusuhan ini disebabkan oleh aksi massa. Tidak, kerusuhan ini disebabkan pertama kali yang mendasari adalah satu permintaan maaf itu tidak menyakiti siapapun kok, dan tidak akan menurunkan harkat dan martabat siapapun. Menurutmu pemerintah belum meminta maaf? The fact presiden belum meminta maaf. Pikiran saya campur aduk melihat apa yang terjadi seminggu terakhir ini. Tepatnya dimulai pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Sebagai orang yang berada pada dunia politik sejak sekitar kurang lebih 25 tahun terakhir, tentu saja saya memahami perjalanan seperti apa kisah-kisah politik yang terjadi. Tetapi sejujurnya saya menimbang panjang lebar untuk kemudian mulai membuat konten lagi terkhusus yang menyangkut dengan situasi ini. Adalah arif menurut saya jika kemudian kami yang mengelola forum-forum diskusi dan percakapan-percakapan antara anak bangsa seperti ini juga ikut memberikan suasana adem. Pada sisi yang lain, rasa adem itu jangan sampai kemudian menutupi substansi utama dari apa yang berpendar di tengah masyarakat. Yakni, mari membicarakan situasi kita sebagai sebuah bangsa. Adalah hak kita juga untuk mengambil peran di dalamnya, selama itu tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan. Sayangnya yang terjadi hari ini, kerusakan bahkan secara fisik itu telah terjadi dan sejujurnya sangat melukai kita. Maka kemudian kami memutuskan untuk ikut membicarakannya. Membicarakannya pada beberapa sisi, tentu saja mungkin ada plus minusnya. Untuk itu saya mengundang 4 orang, 3 sudah bergabung. Di studio telah hadir seorang influencer yang tampaknya sikapnya agak mengemuka, Saudara Ferry Irwandi. Fer, terima kasih. Selamat siang Bang Akbar. Selamat siang. Sama-sama. Dan saya kami di sini menghubungi seorang diaspora Indonesia dari Copenhagen, Denmark, Saudari Salsa Erwin Hutagalung telah tersambung dengan Zoom. Salsa, terima kasih ya, selamat pagi untuk waktu Denmark ya. Ya, juga telah bergabung Muzamil Ihsan, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang juga adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, tersambung langsung dari Medan. Kita sebelum berdiskusi, kita tampilkan beberapa catatan dulu seperti apa adanya karakter forum ini. Kita mulai dari pidato Presiden. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi sesuai dengan hukum yang berlaku. Menjadi istimewa pidato Presiden karena menyebutkan 2 kata selain dari dampak yang telah terjadi di publik itu. Apa itu? Makar dan terorisme.
dua kata yang menjadi sangat serius. Muncul beberapa tuntutan dari mahasiswa dan dari kelompok pendemo. Ini catatannya ada 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu. Tugas untuk Presiden Pak Prabowo adalah tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Kemudian tugas yang kedua yang dimintakan kepada Pak Presiden sebagai tuntutan adalah bentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Kemudian untuk Dewan Perwakilan Rakyat, ini tuntutannya bekukan kenaikan gaji tunjangan DPR. Keempat, publikasikan transparansi anggaran. Kelima, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah termasuk selidiki melalui KPK. Sudah ada permintaan melibatkan lembaga lain. Yang kemudian tugas Ketua Umum Partai Politik pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Jadi pecat dan jatuhkan sanksi tegas. Jadi bukan seperti yang beredar di luar, pecat. Pecat itu artinya done. Kemudian umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. Selanjutnya libatkan kader dalam ruang-ruang dialog bersama mahasiswa masyarakat sipil. Kemudian di halaman keduanya dari tuntutan ini, tugas bagi Kepolisian Republik Indonesia bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP. Kemudian tugas kepada TNI segera kembali ke barak, tegakkan disiplin internal, komitmen publik dan selanjutnya komitmen publik TNI dan tugas Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak, ambil langkah darurat untuk mencegah PHK dan buka dialog dengan serikat buruh. Banyak tuntutannya. Kita akan bicarakan secara pelan-pelan. Maka kemudian saya ke Ferry dulu. Fer, sikapmu yang saya pelajari dari Adinda ya, karena saya akan mengikuti apa yang kau lakukan, tampaknya level narasimu itu semakin naik. Setelah bahkan kau pernah marah pada sekitar 1 tahun kurang dari saat ini di tempat ini. Iya, dan masih berhubungan. Apa yang Ferry pikirkan dari semua ini? Mungkin Bang Akbar dari tadi ngelihat mata saya ke rak buku itu ya. Saya coba jelaskan dari koleksi buku Bang Akbar yang udah pernah saya baca juga. Bhagavad Gita 1132. Okay. Sekarang aku menjadi waktu sang penghancur dunia yang sering dipakai sama Oppenheimer. Now I become a dead destroyer of the world. Nah, artinya apa? Artinya ketika sesuatu itu tidak ditindaklanjuti dengan baik, sesuatu itu menjadi suatu kemarahan, sesuatu itu bisa menjadi suatu tujuan untuk menghancurkan beberapa orang ya. Aku tuh mikir apakah ada rasa penyesalan atas semua yang terjadi sekarang. Melihat, aku berusaha sekali menghafal semua nama korbannya dari mulai Abai, Akbar, Afan Kurniawan yang terbaru lagi gitu. Karena pada akhirnya ketika semua orang berbicara soal siapa salah dan segala macam, dalam waktu 3 tahun 4 tahun orang akan lupa siapa aja yang udah meninggal dan siapa saja yang udah ditinggal. Terus aku ngeliat buku Power Plays ya Bang, kalau nggak salah itu Tina Parker, itu yang serinya Tina Parker nggak? Oh ya, ini buku bagus nih. Iya. Nah di situ dibilang kan jangan pernah mencari kekuasaan dengan kekuasaan lagi, karena itu tidak akan berakhir. Dan akhirnya itu akan menimbulkan musuh di sekitarmu. Aku bisa mention beberapa buku lagi gitu. Biar enak ya. Saya karena selama mengelola podcast ini ya mau tidak mau kan harus membuka buku lagi ya, buku-buku lama yang saya miliki gitu. Dan itu yang mungkin masih korelatif sampai sekarang ya. Apakah tidak ada perasaan untuk semua orang sekarang melihat bagaimana segitu banyaknya orang terluka, segitu banyaknya orang meninggal, dan kita nggak pernah tahu dan nggak bisa sampai sekarang tahu apa muasalnya, apa penyebabnya, bagaimana power play bermain di sini, bagaimana kepentingan bermain di sini, dan bagaimana penyelesaian di sini. Itu alasan pertama kenapa saya bersuara Bang. Kalau disuruh milih, mungkin Bang Akbar kurang lebih sedikit mengenal saya ya. Saya sama sekali tidak ada masalah finansial. Saya juga tidak ada masalah kebutuhan untuk mencari popularitas.
Saya juga udah pernah di pemerintahan juga. Tapi melihat apa yang terjadi di sekitar, saya berpikir kalau ini terus dibiarkan, bagaimana anak cucu kita nanti bisa hidup di Indonesia yang lebih hangat dan nyaman. Kita punya generasi itu Bang luar biasa sekali, Gen Z, Gen Alpha. Abang tahu di Borneo kemarin laporan teman-teman di Kalimantan. Setelah aksi mereka Bang, anak-anak ini loh Mas, yang sering dituduh provokator, yang sering dituduh pemicu semua kerusakan, mereka yang membersihkan sisa-sisa aksi ini. Mereka rapiin, mereka balikin lagi semua seperti semula. Mereka bersihin semua lapangan. Mereka bisa berkoordinasi dengan sangat baik. Dari Sabtu Minggu kita koordinasi dari Sabang, benar-benar dari Aceh sampai ke Papua. Semua bisa menahan diri gitu loh untuk tidak membuat kerusuhan. Abang lihat pola demo yang hari Senin kemarin, rapi semua Bang. Di seluruh daerah rapi semua. Artinya salah sekali ketika otoritas, saya bicara di sini otoritas ya, ketika otoritas malah menunjuk dan menuding masyarakat sebagai pelaku makar dan terorisme. Itu sungguh bukan pilihan diksi yang tepat menurut saya. Anda seperti yang saya sampaikan tadi, karena Presiden menyebutkan itu, Anda tidak setuju dan protes pada penyebutan dan atau bahkan kesimpulan itu? Sebenarnya itu bukan kesimpulan itu bukan pernyataan yang tepat untuk dipilih di momen seperti ini. Karena makar dan terorisme seakan-akan itu menunjuk para peserta aksi kan. Dari pembahasan pada kalimat sebelumnya. Padahal kita seperti yang kita ketahui dari narasi yang keluar, asing, mafia, segala macam. Elephant in the room-nya malah nggak disorot nih. Mau sekuat apapun mafia, mau sekuat apapun usaha untuk tindakan makar dan segala macam, kalau pemerintahannya stabil dan benar, tentu nggak akan tergoncang. Kenapa nggak dilihat itunya dulu nih? Kalau semua mau berjalan dengan baik, maka pemerintah harus berjalan dengan baik. Kalau pemerintah berjalan dengan baik, stabilitas dicapai. Presiden nggak perlu takut dengan hal-hal seperti ini. Tapi kenapa bukan disorot? Kenapa publik bisa kayak gini? Kenapa provokasi bisa muncul? Sebelum kita bicara siapa dalangnya, sebelum kita bicara siapa yang buatnya, kita lihat dulu, autocorrect kan dulu, autokritik dulu ke diri sendiri nih sebagai government. Apa lubang-lubang yang bisa ditambal? Kayak kita di kapal, kita nggak bisa nyalahin air kalau kita tenggelam. Kita harus lihat dulu di mana titik kebocorannya. Nah kita bicara paling fundamental dulu Bang. Karena kebetulan kalau ditanya adakah orang yang konsisten ada di setiap aksi dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Ya mungkin saya salah satunya Bang. Dan saya melihat banyak sekali. Benar-benar melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi sampai berpikir bahwa kita memang harus melakukan pembenahan yang luar biasa sih. Fair. Salah satu alasan kami di sini mengundang Fair itu adalah pertama you speak up ya. Mungkin iya. Yang kedua adalah kamu sudah hadir di ruang publik untuk memelototi banyak hal. Tentu saja sebagai influencer. Bahwa kemudian kau pernah berada di pemerintahan, bisa menghitung-hitung berbagai angka-angka ekonomi, itu adalah bonus dari semua ini. Terlepas juga bahwa kemudian memang kami kesulitan untuk menghadirkan narasumber dari pihak pemerintah untuk berbicara ini. DPR jangan lagi kita tanya gitu kan. Gitu. Tapi saya mau mengurai sedikit seperti ini. Pemicunya kan adalah pernyataan dan atau tindakan beberapa gelintir orang di DPR. Hingga kemudian orang merasa, kok kenapa kamu seperti tidak peduli pada situasi kami. Oke. Banyak kemudian orang yang menjadikan itu sebagai hanya satu sudut pandang saja. Tentu saja, saya pernah jadi anggota DPR, Fair. Dan saya bersikap bahkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di DPR itu. Saya bilang berjoget-joget, yang ada salah satu tentang joget-joget. Berjoget-joget itu menunjukkan bahwa you tak mampu merasakan denyut jantung orang yang memilihmu, ya kan? Masa sih hal-hal seperti itu saja you tidak paham? Itu saya tulis di X saya itu. Silakan ditampilkan X saya seperti apa. Nah, tetapi begini, kita urai dulu. Menurut Ferry yang kami undang mewakili pikiran publik untuk menyampaikan apa sih analisisnya. Kenapa sih sampai terjadi seperti ini hingga kemudian orang begitu marah? Dan kemudian ada satu yang membuat saya sedih banget. Terjadi penjarahan. Bahwa you marah tetapi jangan perlakukan seperti itu. Kita sepakat soal itu ya. Nah, tapi saya pengen tahu dari sudut pandang Ferry. Kenapa menurutmu tiba-tiba
cepat sekali dan kemudian itu orang begitu marah. Oke. Bang izin mungkin ini agak panjang, stay with me. Iya, silakan. Karena harus detail ya, pelan-pelan dari satu-satu gitu. Kita semua kecewa dengan DPR, setuju kan? Oke. Dengan semua dan sampai di pemerintahan yang baru ini belum ada satu prestasi DPR yang bikin kita wah nih keren nih. Oke. Gitu. Dan bukan cuma soal performa, soal gajinya yang besar sementara kondisi perekonomian sedang seperti sekarang gitu, tentu tidak sensitif. Apalagi bicara soal itu. The fact bahwa tunjangan mau dinaikkan itu menambah kemarahan yang lain. Di sisi yang lain juga kita melihat perilaku anggota dewan yang terhormat kita ini yang padahal udah dikasih tunjangan kehormatan sangat-sangat tidak terhormatkan. Ya, cuman gini, mau semarah apapun kita jangan biarkan emosi mengontrol pikiran dan kepala kita. Kita harus bisa melihat sesuatu itu secara crystal clear. Semua Indonesia, tanyalah seluruh orang Indonesia itu sangat marah atau sangat kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh anggota dewan kita di momen itu sebelum tanggal 25. Tapi bedakan kemarahan dengan anggota DPR dengan keinginan untuk melakukan aksi bubarkan DPR. Ini two different things. Nah, sekarang kemarahan itu valid. Aksi itu sesuatu yang berbeda lagi. Nah, kalau kemarahan itu sifatnya subjektif, psikologis, mental, emosi dan segala macam, susah untuk di-trace. Ya semua orang juga marah. Tapi yang pertama kali menginisiasi aksi tanggal 25 itu gampang sekali di era media sosial. Ya kalau kita pakai, aku pakai bahasa sederhana, tools untuk nge-trace dari mana sumber informasi di media sosial itu gampang, sangat gampang. Mana fabricated, mana organik, ya kan? Dan cara melacaknya juga sangat mudah. Misalnya, tipikal sosial media itu berbeda-beda. Kalau di TikTok, Instagram itu kita udah bisa bilang user sharing platform. Jadi walaupun akun kita anonim, peluang untuk naik itu tinggi. Untuk nge-trace di situ mereka bisa habisin, selesai. Tapi ada satu media sosial yang sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan itu. Yang mana sebenarnya udah nggak dipakai orang, Twitter. Tapi masih ada orang yang mencari makan di situ kan. Yang mana profilingnya bisa dilakukan. Nah dari situ kita bisa melihat nih, kumpulin. Belum tentu mereka didalangin atau something, tapi seenggaknya mereka diperiksa dulu. Nah dari situ orang yang melakukan aksi massa ini kan sebenarnya mereka yang udah terbiasa ya bang. Abang mungkin waktu jadi aktivis juga tahu, nggak mungkin melakukan aksi tanpa mikirin titik medis, titik logistik segala macam, atau bikin sesuatu yang sangat-sangat fabricated dengan seruan-seruan yang nggak jelas kan nggak mungkin. Tapi kalau tanggal 25 Agustus kalau intelijen kita bekerja dengan benar dan memang benar-benar mau mencari tahu, seharusnya paham dong. Begitu banyak poster AI, video AI, framing video yang dipotong satu, terus nonjolin satu orang, terus ya segala macam, dan betapa banyak orang-orang akun-akun yang kita tahu kita sebenarnya pendengung lah yang selama ini sangat militan bela pemerintah gitu. Tapi kan pemerintah fraksinya juga beda-beda kan. Pemerintah fraksi mana nih, pemerintah mana yang pro pemerintah. Itu juga tiba-tiba ayo hantam DPR, ayo bubarkan DPR, pakai ikut naikin itu. Apakah mereka berhasil? Tidak, mereka tidak berhasil. Tapi seenggaknya itu bisa menjadi salah satu identifikasi siapa sih yang punya niat untuk menggerakkan. Nah tanggal 25 itu nggak bisa dibilang berhasil bang. Masa organiknya nggak banyak. Memang ada banyak, ada yang memang tersulut kemarahan gitu karena memang mau mengorasikan. Tapi lebih banyak lagi masa-masa gelap yang dari awal udah bawa senjata. Makanya water cannon di situ itu udah ditembakin jam 12 atau jam 1 gitu. Ya mungkin di zaman Bang Akbar itu sangat ganjil sekali, sangat janggal sekali kan water cannon udah keluar di jam segitu kan. Artinya itu gagal juga berkat masyarakat sendiri, berkat masyarakat sipil sendiri, koalisi sipil sendiri, gerakan Rimpang sendiri. Karena memang kita udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, kita tahu nih. Tapi di sisi lain kita juga nggak mau membatasi kebebasan orang untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, itu stage pertama bang. Stage kedua adalah demo 28 Agustus ingatku, 28 atau 29 gitu ya. Nah ini demo serikat buruh awalnya yang memang udah terencana dan tuntutannya ya outsourcing, masalah Satgas PHK, dan salah satu yang paling aku dorong banget undang-undang PRT ya, undang-undang PRT dan lain sebagainya. Dan aku juga di situ tanggal 25 aku juga di situ, tanggal 29 aku juga, 28 atau 29 aku juga di situ. Nah kita melihat demonya berjalan kayak demo yang biasa kita lihat, yang kayak kita lihat Senin, rapi, bersih, tuntutannya jelas. Masanya terorganisir, terkoordinir. Sudah buruh datang, ada serikat yang lain, terus ada mahasiswa segala macam sampai sore aman. Nah, titik ledaknya adalah let's say inkompetensi. Barakuda dipacu dengan kecepatan tinggi di kerumunan massa. Oh, hingga kemudian jatuhlah korban ojol itu. Yang bernama Afan. Oke. Saudara kita Afan Kurniawan.
dan itu jatuh meninggal bang. Nah disitulah kalau yang tadi kita sebut aman untuk bilang itu fabricated, disitulah bercampur dengan kemarahan organik. Dan disitulah titik ledaknya. Yang mana ya sangat pantas masyarakat marah di situ. Nah dari situ dulu bang, kita tarik sedikit mundur. Beberapa anggota dewan yang disorot katakan Uya Kuya, Eko Patrio, bahkan Sahroni gitu. Itu juga menimbulkan pertanyaan yang baru sebenarnya. Mereka disorot Sahroni karena mengatakan tolol. Terus dia coba klarifikasi, tolol itu maksudnya yang minta bubarin DPR, bukan seluruh masyarakat. Gue juga tolol nih. Nah setelah tanggal 25 diredam, bukannya menenangkan, dia malah bilang udah tangkap aja, itu udah anarkis, pendemo brengsek. Dia memicu kemarahan berkali-kali. Orang bertanya kepada aku, kenapa aku berani nge-call out Sahroni? Karena aku ngerasa penenangan atas aksi publik dan kemarahan publik itu bisa dilakukan selama dia sadar dia salah gitu kan. Kalau nggak ada yang bisa nyadari dia salah, ini sulit nih. Akhirnya aku bilang, wah kalau lu ngatain orang brengsek, ya lebih brengsek lagi anggota dewan yang kayak gini gitu kan. Dan aku berharap bisa ketemu di meja podcast dan dia bilang, dan dia minta maaf ke publik. Itu tensi bisa berreda luar biasa sekali. Dan cuman ini yang boleh dilakukan. Kita semua pernah salah kok. Kita semua pernah emosional, ego, terganggu segala macam. Tinggal minta maaf ke publik. Dan itu tidak dilakukan gitu. Tidak dilakukan, pergi ke Singapura dan segala macam. Nah, tentu siapa sih yang membenarkan penjarahan bang? Tapi kita harus melihat bigger picture-nya lagi gitu. Dan belum tentu masyarakat aksi yang melakukan penjarahan. Ada orang-orang yang kita tahu di Indonesia sendiri, nggak semua masyarakat kan. Kita bilang ada pihak-pihak yang memang menunggu keadaan itu chaos. Termasuk menyisir minoritas dan lain sebagainya. Nah itu konteksnya di anggota DPR dan beberapa kayak gitu. Uya Kuya, Eko Patrio ketika disorot masalah joget, bukannya berbenah atau menenangkan diri, setidaknya malah buat konten dengan anak-anaknya sound horek. Katakan mereka ngerasa kita joget karena lagu timur enak, iya, oke, fine. Tapi lu harus lihat bigger picture-nya dong. Ini udah nyebar nih video, udah kayak gitu tuh. Tenang dulu baru dijelasin supaya orang bisa nangkap. Nah setelahnya malah di-troll balik gitu. Itu yang membuat yang kita identifikasi dulu ya, kayak gimana hal yang quote and quote katakan asumsi direncanakan itu bercampur dengan kemarahan yang sebenarnya. Iya, setuju. Ini berbeda ketika kita melihat ke tahun 98, gerakan mahasiswa di situ punya tujuan yang jelas. Kalau di sini kan semuanya tuh di saat yang bersamaan terlihat sangat jelas dan terlihat tidak jelas sama sekali gitu. Sampai di situ dulu Fer. Yep. Saya ke Medan dulu, Mas Amil Ihsan. Musamil, ini sudah Pak Ferry tadi menyebut tentang mahasiswa. Anda sebagai koordinator pusat BEM ya seluruh Indonesia, sebenarnya apa yang kalian tuntut dari situasi ini? Tadi saya sudah menunjukkan beberapa tuntutannya, tapi saya lebih baik mendengarkan langsung dari Anda. Sebenarnya tuntutannya itu apa dan kemudian kenapa sampai tiba-tiba menjadi besar seperti ini gerakannya? Baik bang, terima kasih ya. Saya bisa koordinator pusat Indonesia menanggapi isu yang hari ini telah terjadi. Ini benar apa kata Ferry tadi ya, bahwa ini merupakan kemarahan besar yang ada di masyarakat gitu. Ketika hari ini pemerintah melihat aksi-aksi demonstrasi itu disepelekan bang. Jadi ketika kita aksi demonstrasi mahasiswa itu ketika kita diterima kemudian kajian diberikan disampaikan tetapi tidak ada tindak lanjut dari apa yang sudah kita sampaikan. Itu terjadi bang ketika kita dari BMSI melaksanakan aksi Indonesia Cemas. Kita sampaikan waktu itu keluar Wakil Menteri Sekretaris Negara, kita sampaikan tuntutan kita, kajian kita pun kita sampaikan gitu, untuk bagaimana ini bisa benar-benar dibahas sama kita gitu kan. Dari pemerintahan bisa dibahas, tetapi apa? Ini tidak terjadi dan tidak diperhatikan sama pemerintahan hari ini. Maka inilah yang terjadi, inilah dampak dari keresahan-keresahan yang ada di bawah ketika suara-suara kami itu tidak didengarkan lagi. Ketika suara-suara kami itu hanya sebagai formalitas untuk melaksanakan undang-undang gitu. Kita di dalam undang-undang tidak dilarang untuk melakukan aksi demonstrasi, dipersilahkan gitu. Tetapi tidak ada langkah yang tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Seperti itu bang, kalau kami menganggapnya sebagai mahasiswa. Kalau terkait dengan tuntutan, ada banyak yang kami tuntut ya. Yang pertama mungkin ya terkait dengan tunjangan DPR, kemudian RU perampasan aset. Yang ketiga, kita meminta sebenarnya hari ini reformasi birokrasi Polri dan DPR itu juga harus dilakukan. Kemudian kita menindak dan menuntut
dengan tegas ya tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah hari ini terhadap aksi massa, aksi demonstrasi yang ada. Kemudian kita juga meminta Pak Prabowo, Pak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi secara keseluruhan kabinet pemerintahannya. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini lagi tentang profesionalitas dalam bekerja, gitu kan. Kita melihat Menteri Keuangan yang menyampaikan bahwasannya gaji guru itu dipertanyakan apakah ini seluruhnya ditanggung oleh APBN atau partisipasi masyarakat. Ini udah hal yang salah kami rasa gitu ketika gaji guru itu dipertanyakan gitu. Itu menjadi hal yang sangat krusial bagi kami untuk memantik agar Bapak Presiden itu mengevaluasi secara keseluruhan kabinet kerjanya. Kemudian kami meminta juga reformasi Undang-Undang Peradilan Militer. Kemudian kita juga meminta memastikan RUU Kuhap berada dalam berpihak kepada rakyat. Kemudian kita meminta janji dari Wakil Presiden terkait dengan 19 yang disampaikan ya, 19 juta lapangan pekerjaan. Hingga sampai saat ini belum ada progres yang konkret untuk terkait dengan statement yang dikeluarkan ataupun janji yang dikeluarkan Wakil Presiden. Kemudian kita juga menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Begitu banyak Bang dosen dan guru yang hari ini masih terbebani dengan ekonominya gitu. Ketika mereka terbebani terhadap ekonominya, maka mereka tidak mampu untuk bekerja mencerdaskan anak bangsa secara keseluruhan gitu ya. Mungkin mereka setelah mengajar, mereka fokusnya adalah mencari kerja yang lain gitu. Akhirnya tidak fokus dalam mencerdaskan bangsa. Kemudian juga kita ketika terjadi, karena kan kita kolektif Bang, tuntutan kita berasal dari seluruh daerah. Kita juga menuntut menolak 5 batalion yang akan direncanakan di Aceh. Kemudian kita juga menolak pembangunan peradilan militer yang ada di Universitas Riau. Kemudian yang terakhir kita meminta kepada pemerintah hari ini untuk menolak dui fungsi jabatan dalam aspek pemerintahan di lingkup pemerintahan. Mungkin itu Bang sedikit tuntutan dari kami sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang sudah kami kolektifkan. Tetapi hal ini bukan menjadi prioritas utama untuk memperselesaikan persoalan yang ada, tetapi malah fokus kepada tindakan represif, fokus pada tindakan anarkis yang ada. Seharusnya pemerintah hari ini bisa melihat persoalan apa yang membuat hal ini terjadi, persoalan apa yang membuat rakyat marah terhadap apa yang terjadi di bawah, seperti itu Bang. Bentar dulu, Zamil, saya ingin sedikit bertanya ya, ingin mendapatkan klarifikasi. Tanggal 25 pada saat demo pertama itu, saya dengar kabar ini. Saya sih sudah tanya kepada beberapa teman juga. Itu kelompok jaringan mahasiswa dengan kelompok buruh itu, teman-temannya Iqbal dengan Jumhur itu belum turun. Tetapi nanti setelah itu baru turun. Boleh tahu nggak apa yang terjadi? Nah, sebenarnya Bang, dalam diskusi kita melihat situasi ini, kita melihat di situ tidak adanya koordinasi Bang. Biasanya kan kita kalau untuk melakukan aksi ada koordinasi kita terhadap yang menjadi persoalan, dan kita memang sudah menjadwalkan untuk melakukan aksi demonstrasi di bulan Agustus. Tetapi dengan keadaan yang ada, dengan perspektif di berbagai mahasiswa ini, ada oknum-oknum yang menunggangin terkait dengan tuntutan terkait dengan aksi demonstrasi dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Tetapi kita melihat kejadian di tanggal 28, kejadian semakin runyam. Ini membuat kami memang untuk turun gitu, untuk menuntut tindakan represif, tindakan kriminal yang dilakukan kepolisian, Bang. Oke. Sebelum saya ke Salsa, ada satu pertanyaan lagi. Dengan sikap dan pidato presiden itu pada dua momentum, pertama setelah menerima pimpinan parpol dan kemudian setelah kunjungan ke sebuah tempat itu kayaknya pergi menjenguk ke korban ya, kekerasan yang terjadi, itu apakah sudah menjawab segala tuntutan dan pertanyaan adik-adik mahasiswa? Ya, kita melihat sebenarnya Bang, dan kita nyatakan hari ini belum ada tindakan tegas yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan tindakan ataupun statement untuk meng-cooling down saja gitu kan, terkait dengan menonaktifkannya DPR yang bersangkutan yang bermasalah. Ini kan hal yang untuk meredakan suasana saja, tapi tidak ada hal yang substansial terhadap persoalan-persoalan yang hari ini kami tuntut. Nah, hari ini kita sebagai mahasiswa juga sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk bagaimana kita menyampaikan aspirasinya, tidak ada lagi pertumpahan darah di dalam aksi demonstrasi, Pak.
karena kita sangat khawatir keselamatan dan keamanan teman-teman yang turun ke jalan ketika tindakan-tindakan represif dilakukan oleh kepolisian. Maka hari ini kami sampaikan dengan tegas bahwasannya pemerintah hari ini belum mengeluarkan langkah yang eh, substansial gitu ketika persoalan banyak yang dituntut oleh mahasiswa, persoalan banyak yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi bukan poin itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi hanya poin untuk menenangkan keadaan, menenangkan situasi yang ada dalam pemerintah seperti itu, Bang. Ya, oke. Sambil terima kasih ya sudah bergabung ya. Silakan lanjut kegiatan Anda berikutnya. Saya ke Denmark. Salsa, Anda juga bersikap dan tampaknya diaspora Indonesia di berbagai kota, kalau saya tidak salah hari ini saya baca itu juga telah mulai bersikap. Sebenarnya apa yang Anda kritik dan kemudian sikapi dari semua ini, Salsa? Kalau dari aku sendiri ya Bang, sebenarnya semua ini berdasarkan pada keadilan sih, akar masalahnya. Dan semua ini terjadi kalau dari aku ya sebagai diaspora saat kita tinggal di luar negeri, kita tuh bayar pajak luar biasa besar Bang. Di atas 50% bahkan kan tergantung dengan gaji ya, dengan progressive tax itu. Di atas 50% uang kita diambil sama pemerintah, tapi saat kita melihat bagaimana uang yang diambil itu benar-benar mensejahterakan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, kita merasa nggak apa-apa, adil untuk membayar pajak itu. Tapi yang terjadi di negara kita sendiri, kita lihat terang benderang sekali Bang, bahwa sudah sangat ketidakadilan itu benar-benar udah melanggar norma, bahkan kayak norma kemanusiaan gitu ya. Dan semua ini kalau dari saya pribadi, dari aku pribadi itu mulai dari Pati itu. Pati itu yang menyalakan solidaritas aku gitu ya. Bagaimana seorang bupati dengan arogannya bawa gitu, kita naikkan. Itu kan luar biasa Bang. Kita dari data aja sendiri, masyarakat menengah kita itu berturun banyak banget, berapa persen, 20% kalau nggak salah dari terakhir data yang saya baca dalam beberapa tahun terakhir gitu kan. Dan memang sudah semakin tercekik masyarakat, tapi terus dibebankan lagi dengan tambahan-tambahan, belum lagi BPJS mau naik dan lain sebagainya. Nah, di saat yang bersamaan tadi udah dijelaskan juga oleh Bang Ferry gitu ya, bagaimana sikap-sikap arogansi itu, dan saya pun termasuk salah satu yang menantang debat waktu itu Syahroni gitu munculnya ya, karena saya marah sudah masyarakat dicekik, pemerintah ini benar-benar hidup dalam bermandi-mandi kemewahan. Kita kan bisa cek semua harta kekayaan mereka itu Bang. Yang paling miskin itu harta kekayaannya 800 juta. Yang paling kaya itu rata-rata puluhan miliar Bang. Mereka semua ini udah kayanya udah mau apa lagi gitu loh. Tapi tetap aja cara kerjanya, kapabilitasnya, mengeruknya, wah itu luar biasa sekali gitu. Dan menanggapi sedikit masalah Sharon ini udah menggunakan kekuasaan dengan cara yang salah. Saya hanya menantang dia untuk debat loh, secara profesional. Dan setelah itu saya ditemukan dengan intimidasi, di mana dia mau ngirim timnya datang ke rumah saya, dan untungnya saya dikabarin sama orang di sekitar dia lagi kalau udah jalan itu timnya mau ke rumah saya, dan saya bikin video ancaman kan kepada dia, sampai kamu sentuh keluarga saya habisin kamu. Saya bilang gitu kan. Dan dia dengan bodohnya mengakui coba di Instagram story bahwa dia bilang Ane cuma mau main gitu. Tapi pertanyaan mendasar yang saya pertanyakan di sini adalah, ini bukan masalah subjektif ya Bang, tapi pertanyaan mendasar adalah dari mana dia dapat alamat rumah saya? Dan menanggapi dia adalah wakil ketua dari Komisi 3 gitu kan, itu kan membawahi ya aparat-aparat itu lagi gitu kan. Dari mana dia bisa mendapatkan alamat rumah saya gitu. Itu yang membuat saya semakin berapi-api, karena dia sudah kok sesuatu yang kita sampaikan secara objektif tadi ya, di luar dari demonstrasi dan lain sebagainya, kok ditanggapi dengan sesuatu yang sangat personal gitu. Lalu setelah itu dia upload foto saya di Instagramnya, nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Nah dari situ dia salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang diintimidasi itu akan merasa ketakutan. Ada beberapa orang yang cukup agak edan gitu ya, diintimidasi malah makin membabi buta gitu. Itu yang saya rasakan, dan benar kayak seperti yang udah teman-teman sampaikan, kita menyampaikan aspirasi dengan cara baik-baik kok, dengan cara objektif, tapi terus dipertontonkan dengan tidak capable gitu pemerintah kita ini. Sebenarnya ini nggak cuma DPR ya, menanggapi semua Kak, semua Bang, semuanya gitu, bener-bener nggak capable. Mereka bikin pernyataan normatif, kami mendengar aspirasi rakyat yang mana yang didengar?
Ya. Kami minta maaf, kita nggak butuh minta maaf. Kalau memang minta maaf boleh, saya nggak mau bayar pajak, saya mau minta maaf boleh. Boleh nggak masyarakat miskin melakukan itu gitu kan? Tapi kan tidak, jadi apa aspek keadilannya itu udah minus sejuta menurut saya. Jadi apa yang dia boleh legalkan buat dirinya, itu kalau masyarakat luas nggak boleh melakukan itu gitu loh. Dan kita dan dari situ sebenarnya Bang, dan dari situ kemunculan dan kemarahan saya semakin membabi buta ya melihat ketidakadilan yang luar biasa ini. Baik. Dan tapi yang perlu ditekankan di sini Bang, kita perlu lihat loh Bang, gerakan organik masyarakat ini luar biasa sekali loh. Mereka itu 580 ya anggota DPR, belum lagi kementerian dan lain sebagainya. Kita yang bergerak organik bisa membuat tuntutan kita keluarkan secara detail, kita bisa melakukan alignment gitu dengan beberapa dari mulai buruh, YLBHI, anggota masyarakat, bahkan dari komen-komen kita masukkan semua itu ke dalam tuntutan gitu kan, dan segala ikatan kita satukan. Setelah dari situ kita berhasil ngebuat itu publish Bang, KPI-nya gitu loh. Maksudnya masyarakat yang gajinya nggak sebesar mereka mampu membuat hal itu secara organik dalam beberapa hari. Itu kan menunjukkan semakin ketidakkapabilitas dari wakil-wakil kita dan dari pemerintah gitu ya. Dan malah yang dilakukan pemerintah bukannya mereka memberikan update untuk menenangkan amarah masyarakat. Yang kita butuh ini, kalau orang marah itu kan nggak butuh dipukul Bang. Orang marah dipukul makin mukul lah. Orang marah itu kan butuh dikasih solusi. Oke, saya ngerti amarah kalian itu kenapa, saya akan selesaikan masalahnya, saya mengerti ini tidak adil gitu kan. Jadi kan tinggal dipublish aja. Oke, ini udah dipecat ya. Oke, kita sudah nih RUU perampasan aset. Oke, kita sudah sedang melaksanakan ini ya. Kita sedang rapatkan itunya. Itu kan akan mereda gitu dengan sendirinya masyarakat. Tapi yang kita temui apa Bang? Malah justru aparat yang terluka diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat yang luar biasa oleh presiden. Kalau begitu, gimana dengan pahlawan demokrasi kita yang berguguran ini? Boleh mereka digratiskan pajak seumur hidup, ketidakadilan lagi gitu. Jadi semua, terus setelah itu lagi ya TikTok Live juga di-ban. Bang, itu TikTok Live itu ekonominya jutaan dolar per hari Bang. Dan ini yang disentuh saat TikTok Live di live di-ban itu adalah masyarakat mikro entrepreneurship yang mereka bekerja dari rumah, mereka adalah ibu-ibu rumah tangga, mereka adalah mungkin anak-anak muda gitu ya yang modalnya masih sedikit. Kenapa harus selalu yang paling rentan yang harus dikorbankan oleh pemerintah gitu? Ini kayak mereka mau membunuh semut tapi dinuklir gitu. Ya. Habis semuanya masyarakatnya gitu kan. Dan inget ya Bang, di 2030 ini menyakiti tujuan jangka panjang Indonesia di Indonesia Digital Economy di tahun 2030 dan memberikan pesan kepada investor bahwa lihat nih, Indonesia ini sangat tidak stabil pemerintahnya. Ada demonstrasi yang dilakukan secara damai, pemerintah nge-ban semua gitu kan. Pemerintah melakukan opresi gitu terhadap masyarakat. Berarti kan apa message-nya? Indonesia tidak stabil, Indonesia tidak aman. Ya. Siapa lagi Bang yang akan dirugikan dari ini semua? Salsa, saya tidak punya pilihan kecuali mencoba mendekati Salsa ya, cara berpikir Salsa dengan situasimu. Memang menjadi rumit bagi anak-anak muda yang kritis sepertimu ya, ketika kamu melihat begitu banyak yang terjadi di luar. Denmark adalah negara dengan tingkat kebahagiaan tinggi. Alhamdulillah saya pernah ke sana dan melihat bagaimana kemudian semuanya terukur. Tak ada orang yang tiba-tiba kaya begitu saja seperti karakter di negara-negara di Eropa ya. Saya bisa paham kalau kemudian demikian banyak gugatanmu terutama kepada kami-kami yang ada di Jakarta. Itu satu hal. Saya juga tidak terlalu paham apakah pada Salsa mengikuti perjalanan politik bangsa ini secara detail. Tapi saya mau mengatakan begini, sekaligus ingin mendapatkan cara pandangnya Salsa bahwa tidak lama dari hari ini, sekitar 24 tahun lalu itu pernah terjadi reformasi. Di mana kemudian struktur masyarakat kita dan struktur politik kita itu berubah secara luar biasa ekstrimnya. Tetapi banyak orang yang mengatakan dan saya setuju bahwa kok kita seperti lupa pada peristiwa besar itu. Hingga kemudian terjadilah apa yang hari ini terjadi. Salsa, coba jelaskan ke kami secara singkat, kenapakah gerangan menurutmu yang masih muda ini
kita yang ada di Jakarta, yang ada di terutama para pengambil kebijakan itu kok begitu mudah lupa pada peristiwa itu hingga kemudian terjadilah hari ini. Tentu saja memang skalanya lebih kecil dibanding pada tahun 98 itu ya. Tetapi saya kita pengen mendengarkan dari sudut pandang anak muda seperti Salsa. Kira-kira kenapa seperti itu, Salsa? Kalau menurut saya pribadi ya Bang, saya juga suka baca buku sama seperti Abang, Kak Ferry gitu, mungkin Zaid juga gitu, mungkin Muzamil juga gitu. Saya suka sekali nonton dokumenter ya Bang ya tentang budaya dan lain sebagainya. Salah satu dokumenter yang paling bagus yang harus ditonton oleh semua anak muda di Indonesia itu adalah Max Havelaar tentang Multatuli di tahun 1978 tuh Bang. Itu 200 tahun yang lalu diperlihatkan bagaimana orang-orang Indonesia saat menjadi pejabat, budayanya Bang, budaya mental korup itu udah mendarah daging gitu. Dan menurut saya itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi 98 terjadi. Yang sekarang banyak duduk di pemerintahan kan alumni-alumni yang dulu memperjuangkan kebebasan kan, memperjuangkan tidak adanya kesewenang-wenangan. Tapi saat mereka masuk kepada sistem pemikiran yang maruk, yang mau memperkaya diri sendiri, yang mati empatinya, itu udah terlalu keterlaluan gitu menurut saya. Dan ini juga menurut saya kalau mengomentari secara generasi ya Bang, mungkin nggak semua generasi boomers seperti itu, tapi banyak boomers yang masih pikirannya seperti itu gitu. Dan saya rasa ini mulai bergeser kok di generasi milenial, Z dan X, karena kita lebih banyak menyerap adanya informasi ya Bang. Kita udah nggak terlalu lagi mengglorifikasikan kesuksesan hidup itu harus selalu dengan harta, berapa banyak mobil sports car, berapa banyak motor mewahmu yang warna-warni dan lain sebagainya itu kan. Tapi kita mulai mempelajari aspek-aspek keadilan. Bahkan kucing pun kalau diapa-apain sekarang kan udah bahkan rame di sosial media kan. Oh jangan kucingnya. Jadi memang ada kebobrokan mental, gila hormat, gila uang yang luar biasa gitu Bang, dari generasi-generasi sebelumnya gitu, yang saya harapkan dan saya juga akan selalu terus kampanyekan untuk ubah mentalitas kesuksesan itu hanya dari uang, tapi bukan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan semua, karena kita semua adalah manusia gitu Bang. Wah, luar biasa, sebuah pernyataan besar sebenarnya. Jadi jangan hanya sampai pada angka saja, tapi pada nilai. Salsa, terima kasih telah menyiapkan waktu. Saya tahu kamu sedang bekerja dan mengambil waktu untuk di sini. Sekali lagi terima kasih. Forum saya ini, Adinda, adalah tempat kalian untuk berbicara. Tentu saja dengan karakter yang berbeda mungkin dengan tempat lain, tetapi inilah tempat bagaimana kita bercakap-cakap. Salam untuk teman-teman di sana, pada banyak teman-teman saya di sana ya di Denmark ya. Ya terima kasih Salsa. Terima kasih Abang. Iya baik. Ya Salsa, thank you. Saya ke Ferry kembali. Ini suara adik-adik kita, teman-teman kita ya. Kita lanjutkan diskusi kita, Fer. Yang saya bayangkan adalah sebenarnya sikap pemerintah itu menjawab substansi dari semua masalah ini. Dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya tuntutan ini judulnya adalah distribusikan keadilan melalui kewenangan yang kalian miliki. Lakukan, tunjukkan dan tegakkan keadilan itu dengan palu-palu kewenangan yang kalian miliki, hingga kemudian seluruh rakyat itu merasa bahwa oh iya ternyata dia berada pada negara yang tepat, pada pemerintahan yang tepat, dan pada manusia-manusia yang ditunjuk atas nama mandat itu secara tepat pula. Kita berbicara tentang DPR-nya barangkali, dia bicara tentang menterinya. Seperti itu Kak Fer. Iya. Jadi gini Bang, balik lagi ya. Ini kalau nggak salah ini buku tahun 2000 ya. Tina Parker ini peneliti Shakespeare, terus John White ini profesor Columbia kalau nggak salah. Saya lupa juga entah. Waktu kecil aku baca. Iya. Oke. Coba Bang dilihat benar tahun 2000. Ini tahun 2000. Oh iya. Di publish pertamanya tahun 2000. Simon and Schuster. Nah, kalau nggak salah itu karakter, itu kan berdasarkan karya Shakespeare apa? Ada karakter pemimpin. Kita walaupun setegang ini kita bahas santai, kayak storytelling gitu. Karena aku ngelihat bahan apa yang bisa aku bawa ya. Oh, ini buku bagus. Kalau Bhagavad ini kan ini ya, ini lebih cocok nih, play. Ada Macbeth.
Macbeth itu pemimpin yang akhirnya jatuh karena ambisinya terlalu besar. Jatuhnya Macbeth ini terlalu besar. Kenapa? Karena akhirnya kekuasaan itu menjadi tujuan. Seharusnya kekuasaan bukan tujuan. Kekuasaan itu tools. Ya kan? Ini mungkin Bang Albar bisa connecting the dots. 2, King Lear. King Lear itu jatuh karena inkompetensi anak-anaknya. Oke, seru kan? Karena setelah dia mewariskan kekuasaan itu kepada anak-anaknya tidak cukup kompeten mempertahankan hegemoni yang dia buat. Nah, ketiga, Othello, Bang. Othello ini di karakternya kalau nggak salah dia jatuh karena hasutan kiri dan kanannya. Kalau nggak salah karakter penasehatnya itu namanya Iago. Iago tuh ngekasih sesuatu yang tidak benar. Jadi Othello ini ngelihat daerah kekuasaannya itu maju tuh. Dia cuma dengerin si Iago aja, ternyata tidak. Akhirnya kemarahan masa dia jatuh. Seru kan? Ya. Terakhir Henry V kalau nggak salah. Henry V ini ya dia underrated, under the grassroots, tapi dia berhasil memimpin tim kecil untuk mendapatkan kekuasaan besar karena dia peduli sama sekeliling dia. Ini kan kita ngomong soal power play. Abang tentu langsung terasosiasi nih setiap karakter itu ke pemimpin yang mana, ya kan? Pada personal. Iya, pada personal. Ya, tentu kita nggak mention ya. Tapi abang pasti langsung nangkep. Oh ini ya, gitu. Nah, problem sekarang di pemerintah adalah mau jadi yang mana pemerintah kita. Dan dari semua karakter yang tadi aku contohin, ada beberapa juga ya. Kan cuma satu yang berhasil. Dia yang peduli dengan sekeliling dia, ngelit tim, dia yang sampai peduli apa yang lagi dirasakan oleh teman-temannya. Itulah yang akhirnya membawa dia kepada puncak kejayaan. Begitu juga pimpinan kita sekarang harusnya. Masalah yang dituntut ketika pimpinan kita, entah itu legislatif atau eksekutif, gagal mengidentifikasi problem dengan benar, maka nggak akan pernah ketemu solusi yang tepat. Itu kan sederhana seharusnya ya. Kayak gimana kita berharap mereka bisa menemukan solusi yang tepat kalau dalam mengidentifikasi masalah aja keliru. Ini soal matematika dijawab dengan cara semantik dan berbahasa gitu. Jadi sebelum kita kemana-mana, ada masalah yang lebih krusial dan fundamental dalam pemerintahan kita sekarang. Seenggaknya dari apa yang kita nilai di respon publik ya, dalam mengidentifikasi masalah itu banyak sekali ketidakcocokan dan ya ketidakberhasilan gitu loh. Jika kemudian kita harus mencari tahu tentang itu, kesalahan mana kegerangan, kesalahan identifikasi mana kegerangan menurutmu, Fer? Ya, kesalahan yang pertama paling ada adalah memblaming aksi massa sebagai penyebab kerusuhan. Kerusuhan ini disebabkan oleh aksi massa. Tidak, kerusuhan ini disebabkan pertama kali yang mendasari adalah inkompetensi dan berkurangnya trust publik atas kinerja pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif. Karena kalau dinilainya cuma berdasarkan aksi massa yang terjadi yang menyebabkan semua kekacauan dan kerusuhan, maka ketika ini terkendali, maka aksi massa yang lebih besar bisa aja datang setiap hari. Kalau dokter sampai salah diagnosis penyakit dari pasiennya, maka pasien itu bukannya bertambah sembuh, bisa bertambah sakit. Jangan jadi Othello gitu. Atau jangan jadi King Lear yang terlalu percaya dengan anak-anaknya sedangkan anak-anaknya tidak sekompeten itu. Atau jangan jadi Macbeth yang bahkan melihat kekuasaan itu sebagai tujuan bukan tools. Kita perlu kekuasaan untuk satu tujuan besar, misalnya mencerdaskan bangsa. Oh, gue perlu kekuasaan. Tapi kalau tujuannya adalah gue ingin berkuasa, itu tentu salah kan? Gitu Bang. Saya sedang mencoba untuk memahami gugatan ini, Fer. Maka kemudian saya maju selangkah. Pada bagian mana kegerangan yang menurutmu ini tidak koheren dengan seluruh pikiran seorang Ferry Irwandi ketika Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo menunjukkan wajah di mana dia berada bersama dengan rakyat banyak, terutama pada programnya. Kita bisa identifikasi ya. Orang menyebutnya dia adalah sosialis dan segala macam, silakan saja gitu ya.
Tapi coba kita lihat. Aku harus koreksi itu Iya. bukan sosialis, itu ekonomi komando namanya. Ya, oke. Katakanlah misalnya MBG. Iya. Ya, kemudian sekolah gratis, kemudian koperasi di mana semangatnya itu bisa kita identifikasi bagaimana Republik ini bertumbuh, itu juga dirancang seperti itu katakanlah oleh Pak Hatta ya. Kemudian masih banyak lagi yang lain. Apa yang kemudian salah dan Ferry anggap bahwa ini sesuatu yang harus dikoreksi? Pertama kan problemnya bukan cuma di eksekutif ya, legislatif juga ya. Kalau kita ngelihat secara holistik, pertama dari eksekutif sendiri, kita tentu perlu restrukturisasi APBN sebenarnya. Jadi kemarin karena ini memang spesialisasi aku, karena aku di stand juga kebenaran negara bang, urusan kita APBN Coba benar-benar. tampilkan data-data kita. Oke. Tentu ketika kita melakukan penghematan dengan baik, tentu kita melakukan alokasi anggaran dengan benar, kita melakukan check and balance yang benar. Misalnya banyak sekali pos-pos anggaran itu yang sangat-sangat tidak efisien dan sangat-sangat tidak efektif. Abang tahu di APBN kita beban paling besar itu di belanja mana? Apa? Pegawai. Oke. Tapi yang ironinya adalah, yang ironinya Kami mengumpulkan beberapa data dari ini dari pemerintah loh ya. Iya. Anggaran resmi ini. Silakan. yang sangat ironi adalah tidak semua pegawai, sebagian besar pegawai tidak sejahtera. Karena disparitasnya. Karena semakin tinggi pejabat, semakin banyak yang dia dapat. Dengan beban sebesar itu tidak berhasil mendatangkan kesejahteraan buat seluruh pegawai. Ini masalah pertama yang harus kita lihat nih. Oke. Itulah kenapa tunjangan DPR itu menjadi satu kemarahan. Karena itu yang terjadi bang. Benar-benar itu yang terjadi. Tar dulu. Karena saya agak tahu karena saya pernah di sana. Iya. Ferry tahu kan bahwa sebenarnya anggaran DPR itu yang kita dengar dan termasuk salah satunya dari podcast saya bersama Mbak Krisdayanti yang kemudian menjadi viral itu. Iya, sampai sekarang. Itu hanya kurang lebih 1,sekian% dari total APBN kita kan? Oh enggak dong bang. Iya satu ya. Aku nggak akan ngomong angka presisi tanpa aku lihat dulu. Tapi 1% dari APBN itu gede loh bang. Iya, maksud saya adalah untuk gini, belanja pegawai untuk gaji ya. Iya, saya waktu kita terbatas, saya ingin mengatakan begini. Apakah Ferry melihat bahwa sebenarnya problem itu tidak hanya di DPR? Kenapa jarang kita dengar, katakanlah misalnya pada pemerintah ya, gitu ya. Coba anggarannya gitu. Ada isu baru lagi nih yang muncul dan sudah saya angkat di sini. Apa? Ini berhubungan dengan pendidikan. Bahwa ternyata Menteri Ekonomi, anggota DPR-nya dalam hal ini Pak dari Golkar, Wakil Ketua MPR itu Pak Mekeng mengatakan gini, Menteri Keuangan tanda petik membelokkan anggaran pendidikan yang 20% dari total APBN itu kepada 17 KL, Kementerian Lembaga. PTK katanya. Ya, yang ternyata sebenarnya tidak seperti itu perintah dari pada saat aturan hebat itu dibikin pada melalui amandemen undang-undang. Kenapa kemudian itu tidak lebih disuarakan lebih keras lagi? Karena itu berhubungan dengan ribuan triliun. Oh, disuarakan. Bahwa kemudian ternyata DPR bermasalah, sejak dari awal saya bersuara di sini. Makanya aku bilang, yang bermasalah bukan cuma eksekutif, legislatif juga, dan dua-duanya salah gitu. Dua kesalahan itu tidak mendekati satu kesalahan yang lain. Janganlah kita pakai kesalahannya. Kekurangan, katakan seperti itu. Kekurangan, iya. Bapak Ibu ini agak sensitif ya. Biar bisa diterima dengan baik. Yang memang ada ruang-ruang untuk diperbaiki. Misalnya kayak pendidikan. Saya ditanya, lu kan lulusan kedinasan, terus anggaran kedinasan katanya lebih besar daripada anggaran PT. Gue setuju dan harusnya dihapus. Walaupun saya lulusan kedinasan, saya bilang kayak gitu. Kalau memang dengan menonaktifkan sekolah kedinasan atau beberapa sekolah kedinasan yang tidak dinilai lagi efisien dan beban anggarannya lebih besar, dan itu bisa menyebabkan orang-orang di perguruan tinggi bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan lebih murah, ya kenapa tidak? Makanya balik lagi, ini sejalan dengan apa yang aku bilang tadi bang, restrukturisasi APBN kita. Banyak sekali pos-pos yang tidak efektif, bahkan dari hal-hal yang terpencil kecil sekalipun, biaya operasional pejabat tiap hari itu kan ditanggung. Dan kalau abang pernah jadi anggota dewan, abang tahu
perjalanan dinas itu bahkan belum masuk ke belanja pegawai loh Bang. Itu masuknya ke belanja barang loh. Iya. Pemirsa, dia pernah bekerja di Kementerian Keuangan, jadi dia paham. Oke. Dan saya pemegang sertifikat pengadaan barang dan jasa gitu loh. Jadi sangat-sangat memahami sekali bagaimana government spending itu bisa kita push lebih efektif lagi. Dan kalau ini dijalankan dengan benar, kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh. Di biaya-biaya perintilan ini aja kayak tadi, fasilitas pejabat. Ini aku cuma ngomong fasilitas ya. Belum pejabat ini artinya pejabat legislatif dan eksekutif. Pejabat eksekutif eselon 1 ke atas lah, eselon 2. Fasilitas ini dikurangi, gaji besar nggak masalah. Yang penting akuntabel kan. Sesuai dengan kalau di bahasa PNS itu IQ, sesuai dengan KPI tercapai, basisnya kualitas, is oke. Tapi ini fasilitas ini menggerogot ini. Ini kita efisiensikan. Ada 45 sampai 45 itu konservatif, 93 itu optimis. Triliun anggaran yang bisa dihemat Bang. Yang mana? Kalau kita kaliin dengan 12, kita kali ini tuh totalnya itu kita bisa menaikkan gaji guru, memberikan fasilitas umum ke publik, melebarkan jalan. Nah dari sini aja seharusnya udah jadi concern nih. Karena bukan cuma pegawai aja yang merasa, oh kok hidup gue gini-gini aja, ekonomi kan melemah nih, daya beli menelah. Tiba-tiba apa yang kita dengar dari dewan kita? Kenaikan tunjangan, pertambahan tunjangan kurumahan segala macam. Yang mana dijelaskan dengan cara yang sangat-sangat konyol. Itu bahasa paling halus yang bisa aku bilang ya. Ya kosan 3 juta per hari Bang. Sebenarnya memang melalui forum ini tentu saja kita berharap pemerintah dalam hal ini Presiden melangkah lebih jauh, terutama dalam hal-hal bagaimana pengelolaan APBN itu. Kalau kita menggaji orang bahkan dengan cara yang mahal, tapi dia bekerja dengan benar kan tak masalah. Tapi memang terlalu banyak fasilitas. Menggaji pejabat tapi dengan nir kemampuan, tapi fasilitasnya banyak sekali, itu luar biasa. Keberanian Presiden untuk memotong yang namanya tantiem komisaris itu sebenarnya sudah bagus banget itu. Nah kita berharap ini juga dilakukan pada wilayah-wilayah yang seperti yang kita bahas ini. Dan moratorium perjalanan dinas luar negeri juga bagus itu. Maksudnya kita apresiasi yang bagus ya. Saya kok, karena saya sedikit agak paham ya Fir, saya kok mengatakan gini. Sebenarnya tidak perlu terjadi kekurangan anggaran pembangunan untuk rakyat kecil. Kalau kemudian ternyata terobosan yang lebih berani menyangkut dengan anggaran itu bisa dilakukan. Ada kementerian lembaga yang anggarannya terus bertambah, tetapi ada yang dikurangi. Sayangnya yang dikurangi itu adalah yang berhubungan dengan rakyat kecil. Itulah yang saya maksud dengan distribusi keadilan. Aku boleh nambahin sedikit problemnya. Misalnya kita spesifik ngomong pendidikan dengan anggaran yang sebesar itu. Tahu nggak kalau itu dialokasikan dengan mekanisme khusus kan, DAH, ke daerah, yang mana proyeksinya dan penempatannya itu ditentukan Pemda masing-masing. Nah itu PR lagi tuh, pengawasannya kurang. Ketika itu dana udah sampai di Pemda, mereka bisa gunakan ini sesuai dengan arahan pimpinannya kemana. Betul. Termasuk memberikan beasiswa yang obvious gitu loh, yang suspicious, beasiswa yang seharusnya tidak diberi, atau untuk perbaikan rumah dinas A, rumah dinas B, rumah dinas C. Jadi banyak sekali dari, abang tahu Undang-Undang Keuangan Negara kita itu UU nomor 17 tahun 2003, Perbendaharaan Negara itu UU nomor 1 tahun 2004. Sudah sekian lama Bang. Tidak diperbarui. Tidak diperbarui. Saya sebenarnya ini ingin curhat sebenarnya menyangkut soal beasiswa tadi ya. Anak saya kan kebetulan diterima S2 di UK ya. Oh mantap. Sebenarnya aku pengen minta beasiswa juga, tapi saya malu. Ya kan, meskipun saya tidak kaya tetapi saya malu. Ya sudahlah, saya bilang sama dia, ya Papa usahakan dengan biaya sendiri ya untuk itu ya. Oke Fer, kita menuju pada akhir-akhir dari diskusi kita. Fer, pada akhirnya kita harus bicara tentang peristiwa itu sendiri. Menurutmu apa yang paling bisa pemerintah lakukan pada satu sisi untuk merespon demo itu, dan pada sisi yang lain apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat agar kemudian terjadi keseimbangan emosional antara kita dengan pemerintah hingga kemudian ada perubahan tetapi tanpa harus ada korban di dalamnya. Baik, ini mungkin jawaban yang mungkin perlu dipikirkan dan didengarkan dengan seksama teman-teman, Bapak Ibu semua. Pertama kita harus
satukan dulu tuh. Tujuan kita sama. Apakah kita semua pengen Indonesia ini lebih aman, lebih baik, dan situasi kembali kondusif? Kalau masyarakat dan pemerintahnya sama, ayo kita ke situ. Nah, dari pemerintahnya dulu nih. Jangan selalu dari masyarakat dulu. Dari pemerintah dulu kali ini. Okay. Dari pemerintahnya dulu. Ada banyak tuntutan, 17+8, 7 buruh atau apa. At least tunjukkanlah political will yang baik. Beberapa kan udah, ada reform yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada evaluasi instansi yang dibutuhkan masyarakat. Ada masyarakat minta tim untuk tim independen untuk menyelidiki sesusah apa. Ya kan? Jadi kasih gestur politik yang bagus gitu loh. Kasih respon yang cepat gitu. Kadang kita bisa belajar dari lapangan aja. Demo-demo yang berjalan dengan kondusif itu sesimpel anggota DPRD-nya turun. Ayo ngobrol, duduk bareng, selesai kondusif. Ini ke masyarakat kalian, bukan penjahat kita ini. Kita juga mau bekerja dengan normal, kita juga mau beraktivitas dengan normal. Tapi kalau terus-terusan gaslighting, terus-terusan dengan berapi-api kayak gitu, ini 2025 Pak. Kita ini masyarakatmu yang harusnya kamu lindungi, bukan lawan perangmu gitu loh. Tapi kalau memang udah mau ke situ, iya eskalasikanlah apa yang jadi tuntutan masyarakat, penuhi, sampaikan. Sudah berbenah, dan satu permintaan maaf itu tidak menyakiti siapapun kok. Dan tidak akan menurunkan harkat dan martabat siapapun. Menurutmu pemerintah belum meminta maaf? The fact presiden belum meminta maaf. Ya. Dan justru kebesaran dan kehormatan presiden justru bahkan bisa meningkat dengan permintaan maaf yang jelas gitu. Nggak perlu mendayu-dayu. Ya itu kita gak usah ngomong mengumbang-umbang lah, atau secara teknokratik atau secara oratif gitu ya. Ini hal yang dipahami sama anak TK atau anak SD. Kadang maaf, terima kasih. Dua hal yang bisa saja menyelesaikan banyak konflik besar di dunia ini. Dua hal yang kalau dilakukan banyak sekali tragedi gak perlu terjadi. Jadi kalau misalnya tuntutan udah jelas 17+8 atau apa, kita juga lihatlah eskalasi politik seperti apa gitu. Tapi sebenarnya sesimpel ayo gitu loh. Penuhi, kita reform bareng-bareng sama masyarakat juga. Ketika ini dipenuhi, ya kita buktikan kita bukan manusia berdarah panas yang gampang terprovokasi gitu. Anda ingin menyampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, situasi kita sudah tidak baik dan segera reformasi total. Ya, reform birokrasi, ya, institusi, ya, struktur di dalamnya gitu. Mencari wajah yang terbaik bagi kita. Iya, itu bare minimum. Oke. Bare minimum, dan itu seharusnya nggak perlu dituntut karena udah jadi kewajiban. Gitu. Fair. Terima kasih ya. Iya Bang, sama-sama. Lagi-lagi saya perlu menyampaikan bahwa atas berbagai problem dan kesulitan kami menempat kamu sebagai salah satu wakil dari suara yang harus kita dengarkan dari situasi ini. Selain yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu. Sekali lagi makasih Pak. Siap Bang. Pemirsa, saya yakin ada beberapa pihak di antara para sahabat yang ngedumel kenapa tidak berbicara dan atau membahas tentang siapa pelaku berikut dengan target-target satu sama lain dari seluruh peristiwa ini. Saya paham itu. Sebab sebenarnya di luar sudah berpendar ini adalah apa jaringan ini pelakunya, sampai antara luar dan dalam negeri sudah berkelindan begitu. Kebetulan sayang sekali bahwa forum saya tidak seperti itu. Tetapi sebenarnya jika kita menelaah lebih jauh, sebenarnya yang kami bahas ini adalah mencari tahu dan menjawab apa problem utamanya. Problem utama dari apa yang kami dengarkan pada forum ini dengan seluruh kearifan kami yang terbatas, sebenarnya ingin mengatakan, saya sudah sampaikan tadi, kami mencari sebuah jawaban dari keadilan yang tidak terdistribusi dengan baik. Kami mencari tahu, kami tanda petik huruf besar, kami meminta agar kemudian negara ini layak bagi kita semuanya. Butuh jiwa besar untuk memahami dan menerima bahwa apakah memang seperti itu situasinya.
sekali lagi butuh jiwa besar. Sebab kalau ternyata juga itu tidak kita rasakan, maka saya tidak tahu sebenarnya apa yang sedang ada di kepala kita masing-masing. Saya percaya niat kita semuanya sama agar kemudian Republik ini menjadi lebih baik. Maka untuk itulah kita saling berbicara. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.